Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Akibat luapan dari Sungai Karangmumus, sejumlah kawasan di Samarinda terendam banjir. Satu dari 2 penumpang truk di Samarinda tewas setelah truknya terguling ke dalam jurang. Para pemilik kendaraan di Balikpapan tidak lagi leluasa parkir setelah petugas melakukan penertiban parkir. Sebuah mobil truk bermuatan rigging atau peralatan panggung terguling di Jalan Anggrek Sirana, Samarinda Ulu, Sabtu malam. Akibat peristiwa ini, 1 orang terluka dan 1 lainnya tewas. Ketua RT 22 Kelurahan Air Putih menyatakan, kecelakaan ini bermula saat truk yang penuh muatan itu hendak menuju ke workshop atau kantor pusat usaha penyewaan panggung. Saat melintasi jalan menanjak, truk tersebut tergelincir hingga akhirnya jatuh ke dalam jurang sedalam 5 meter. Dipastikan, kejadian ini menimbulkan 2 korban, yakni supir truk dan seorang helper atau pembantu. Mobil kan dari bawah mau naik ke atas. Kebetulan di atas itu workshopnya ya, hujannya. Nah mungkin tergelincir di pinggir badan jalan. Oh, memang dia setiap habis kegiatan memang lewat sini. Betul. Oh, dari kejadian tadi ada berapa korban? Ada 2 korban. Satu luka-luka, satu masih di bawah. Yang tadi kalian melihat sendiri kan, yang tadi terjepit. Nah itu 1 korbannya ada supirnya. Ya bukan supirnya, itu supirnya. Bukan. Helpernya, benar. Dari relawan Tagana didapat informasi jika 1 dari 2 korban dinyatakan meninggal dunia. Korban merenggang nyawa sesaat setelah tiba di rumah sakit. Sesuai arahan dan permintaan dari keluarga juga minta bawa ke SMC. Jadi kami dengan rekan PMI langsung evakuasi korban ke SMC. Ada berapa orang bang yang dievakuasi? Ya, Ada berapa orang yang dievakuasi? 2. 1 korban yang selamat yang mengalami luka-luka itu dievakuasi menggunakan ambulan dari unit RTS. Jadi dia dievakuasi lebih dulu ke dalam. Itu yang kondisinya luka-luka 1 orang. Satunya bang? Yang 1 ini sampai di rumah sakit. Jadi kebetulan sudah sampai di sini. Akhirnya dokter melakukan pengecekan, pemeriksaan lanjutan dengan dokter, dan ternyata korban dinyatakan meninggal dunia. Penyelidikan terkait kecelakaan yang menewaskan 1 dari 2 penumpang truk itu kini masih dilakukan oleh polisi. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan sebab terjadinya kecelakaan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam rekaman CCTV di Masjid Darul Mukminin, Sungai Siring, memperlihatkan seorang pria yang masuk ke area masjid pada Sabtu dini hari. Pria tersebut kemudian tidur di pelataran masjid. Rupanya, pria tersebut adalah Chandro Nababan, salah satu tahanan yang kabur dan tengah dicari oleh polisi. Pengurus masjid mengakui keberadaan Chandro itu sudah terlihat sejak subuh. Namun begitu, pengurus rumah ibadah membiarkannya karena mengira ia adalah pekerja tambang.
Namun pengurus lainnya meyakini jika pria yang tidur di teras masjid itu adalah tahanan yang kabur. Temuan ini pun segera dilaporkan ke polisi. Sebelum subuh itu kan biasa saya bangun di sini untuk persiapan sholat subuh. Ternyata di sini depan ini ada orang, cuman pakai sepatu safety, kirain pekerja tambang yang lagi santai aja. Soalnya kan kepalanya tertutup, jadi gak ketahuan kalau dia itu sudah botak kepalanya. Terus? Nah, pas itu Pak Ansor itu mau sholat subuh, ternyata kata Pak Ansor, dia kayaknya mirip yang kemarin yang tahanan yang kabur, kata beliau. Terus nanti saya laporkan ke polisi sebelum berangkat ke tambang, kata beliau. Soalnya saya ngepel di sini itu lantai, dia belum gak bangun sama sekali. Pas saya pergi ke kebun ikut bibi, ternyata Pak Ansor telepon bahwasanya itu sudah dijemput oleh polisi di sini, bukan warga yang awal menemukan awal melihatnya itu jam berapa waktu itu? Saya lihat itu jam 4. Jam 4 subuh? 4 subuh. 4.00 sudah bangun saya di sini, sudah ada orang tidur, kok gak tidur di atas, kok tidur di bawah. Pas di tangga ini ya? Tangga yang di sini. Kini Chandro sudah kembali dimasukkan ke dalam sel di rutan Polresta Samarinda. Tercatat sudah 12 orang tahanan kabur yang berhasil ditangkap. Meski begitu, polisi masih harus bekerja keras karena terdapat 3 orang lainnya yang masih berkeliaran di luar tahanan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kehebohan terjadi di kawasan Jalan Pelabuhan Samarinda. Sabtu siang, itu saat seorang pria ditangkap warga usai terpergok mencuri tas dari dalam sebuah mobil yang parkir di tepi jalan. Pemilik menyebut, peristiwa pencurian bermula saat mobilnya mengalami kempis ban secara tiba-tiba. Suasana tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mengambil tas yang berisi ponsel dan rokok dari dalam mobil tersebut. Saat itulah aksinya dipergoki oleh warga sehingga pelaku yang berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor itu berhasil ditangkap. Kok tiba-tiba tuh ban mobil kempes. Saya baru turun dari mobil, kok bunyi ces gitu. Saya teriak lah, mas, bannya lo kempes. Aduh, bilang suami saya. Habis itu suami saya ngambil apa itu yang untuk dongkrak sama mau ganti ban kan. Nah kami tuh langsung ke sumber lautnya mau pesen barang alat pancing itu. Habis itu kok ada teriakan maling, terus saya ingat astagfirullah pas suami saya. Baru saya sampai mobil, saya cek pas nggak taunya udah di motor merah. Dari data di kepolisian terungkap, pelaku bernama Leo Agus ini ternyata residivis kasus pencurian. Modus yang digunakan oleh tersangka adalah dengan mengempiskan ban kendaraan para korbannya sebagai pengalih perhatian. Percobaan pencurian di mana pelaku yang merupakan residivis itu mengambil kesempatan mobil korban yang sedang kempes bannya dan parkir di pinggir jalan. Ketika korban sedang mencoba untuk memperbaiki bannya, pelaku masuk mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut. Kemudian pelaku membawa tas tersebut, namun dilihat oleh korban dan dimonitor oleh warga sehingga berhasil diamankan sore ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digelandang ke Mapolresta. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.